Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya peserta didik pada pagi hari ini? Tentu saja semoga baik-baik saja ya. Terkait dengan pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tentang materi UTS sebelumnya, yaitu tentang inheritance, polymorphism, dan juga enkapsulasi. Tentunya peserta didik pernah belajar tentang ini ya. Mari kita bahas ulang kembali tentang materi UTS dan juga akan ada praktikum nantinya pada materi pagi hari ini. Untuk itu, semoga senantiasa untuk mengikuti ini dari awal ya sampai akhir, dan semoga untuk ulangan akhir semester nanti semoga peserta didik dapat mengerjakannya dengan baik. Dan pastinya untuk materi PAS nanti juga diambil dari materi ini. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam materi. Baik, kita sudah memasuki layar presentasi. Bagaimana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi inheritance, polymorphism, dan juga enkapsulasi. Inheritance pada dasarnya setiap objek yang berbeda sering memiliki kesamaan atau kemiripan tertentu. Kita ambil contoh kelas hewan. Misalnya kucing dan anjing memiliki kemiripan sebagai hewan. Kesamaan yang dimiliki kucing dan anjing misalnya sama-sama hewan mamalia. Namun suara atau cara komunikasi kucing dan anjing itu berbeda. Begitu juga dengan hewan lain, misalnya harimau dan domba, keduanya juga hewan mamalia dengan suara serta komunikasi yang berbeda. Jadi pada dasarnya si kucing dan anjing ini merupakan child dari sebuah kelas hewan, di mana kelas hewan berperan sebagai superclass ataupun parent class, di mana mewarisi apa yang diwariskan pada kelas hewan. Inheritance atau pewarisan adalah kemampuan untuk menurunkan sebuah kelas ke kelas lainnya. Dalam artian, kita bisa membuat kelas parent dan kelas child. Kelas child hanya bisa punya satu kelas parent, namun satu kelas parent bisa mempunyai banyak kelas child. Saat sebuah kelas diturunkan, maka semua field dan metode yang ada di kelas parent secara otomatis akan dimiliki oleh kelas child. Untuk melakukan pewarisan di kelas child, kita harus menggunakan kata kunci extends, lalu diikuti dengan nama kelas parent-nya. Nah, contoh hierarki inheritance dalam kelas sebagai berikut. Kita bisa melihat tadi bahwasannya kelas hewan merupakan mewarisi dari kelas kucing, anjing, dan juga harimau. Nah, kelas hewan bisa disebut dengan kelas superclass atau parent class. Kemudian yang mewarisi dari kelas hewan, kucing, anjing, harimau bisa disebut dengan child class ataupun subclass. Nah, contoh programnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita melihat kelas hewan terlebih dahulu ya. Kelas hewan memiliki field yaitu jumlah kaki dengan tipe data int. Kemudian memiliki metode public void method makan, di mana di situ di print hewan sedang makan. Nah, kemudian kita bikin kelas harimau, di mana kelas harimau ini merupakan sebuah extends pewarisan dari kelas hewan, di mana public jumlah kaki ini merupakan dimiliki oleh si kelas hewan itu sendiri. Langsung saja kita contohkan, kita bikin sebuah kelas hewan. Kita bikin ini kita bikin parameter, kita coba sama dulu ya sama apa yang dikatakan modul. Kemudian kita bikin sebuah field
namanya jumlah kaki. Kalau sudah, kita bikin kelas hewan. Kelas apa tadi? Harimau, anjing, dan juga kucing. Kita bikin kelas harimau. Terus kucing dan juga anjing. Dari kelas harimau kita extend dengan kelas hewan. Dan kita bikin sebuah function public void maaf ya, masih pilek. Jumlah kaki dengan parameter in jumlah kaki. Ini juga kita extend kan. Oke, ini aja. Ini bikin string makanan hewan sedang makan makanan. Kita bikin field seperti ini ya. Kemudian ini kita hapus. Kita bikin sebuah function lagi, void, karena tidak mengembalikan nilai, jumlah kaki in jumlah kaki kemudian kita print sebuah print line hewan ini memiliki kaki jumlah kaki. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Kita balik lagi. Tadi kita sudah bikin di kelas hewan sebuah metode makan dan juga jumlah kaki yang kemudian diekstensikan di masing-masing kelas. Kemudian bagaimana kita akan mengaksesnya? Pertama yaitu kita akan membuat sebuah objek terlebih dahulu. Objek dari masing-masing kelas harimau, kucing, dan anjing. Yang
di mana mereka mewarisi dari sifat si hewan atau metode dari hewan tersebut. Nah, bagaimana kita akan membuat sebuah objek? Ada beberapa cara untuk membuat sebuah objek. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kita hanya akan bukan membahas ya. Maksudnya peserta didik akan meniru saja untuk kodenya. Nanti untuk pembahasan pembuatan objek akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang kelas, objek, dan juga metode. Baik, pertama kita bikin sebuah fungsi main terlebih dahulu untuk mengeran dari isi program kita. Kemudian kita inisialisasi objek harimau terlebih dahulu. Kita kasih komentar biar nanti membaca kodenya akan lebih mudah. Bagaimana caranya? Kita ketik hewan terlebih dahulu, class parent, kemudian kita kasih nama objeknya A dan new, terus harimau. Ini merupakan objek dari si harimau. A ini merupakan dari objek harimau. Kemudian A titik makan dengan parameter makanannya apa? Tadi seperti yang kita sudah definisikan kan, jumlah makanan string makanannya daging. Kemudian jumlah kaki ada 4. Kita bikin lagi sebuah objek kucing dengan nama objeknya B, new kucing. B sama dengan makannya kucing, makan apa ya? Ikan. Terus berjumlah kaki 4. Dan kita bikin lagi objek namanya anjing. Objek anjing. Sorry, bukan namanya C. Terus di sini anjing. Udah. C makan anjing, makannya apa ya? Pur. Ya, itulah. Terus jumlah kakinya ada 4. Oke. Terus kira-kira apa yang akan terjadi ketika di run? Kita coba run terlebih dahulu. Gak lama ya? Tidak apa-apa. Nah, kita bisa lihat ya di sini bahwasanya hewan di sini outputnya adalah metode dari si makanan tadi, sistem outprint yang sudah kita bikinkan. Makanannya kita masukkan di parameter si objek masing-masing objek. Misalkan tadi objek harimau hewan sedang makan daging. Tadi kita parameter makanannya kita masukkan value daging, kemudian jumlah kakinya 4. Terus kucing makannya ikan, kakinya 4. Anjing makannya pur, kakinya 4. Coba bayangkan kalau misalkan itu tidak ada inherit, bagaimana kita akan menuliskan function ini makan itu di masing-masing kelas, sehingga itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka dari itu adalah salah satu keunggulan dari OOP itu sendiri, yaitu kita bisa menuliskan satu buah program yang bisa kita manfaatkan di
membuat satu buah metode di salah satu kelas yang bisa kita manfaatkan di masing-masing kelas yang lain. Begitulah inherit. Bagaimana kelas kucing, harimau, dan anjing mewarisi dari kelas hewan. Baik, itu saja terkait dengan inherit. Selanjutnya kita akan membahas tentang polymorphism.